Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nurmila Tulzana dari kelas 6 CPAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat pembelajaran. Pertama yaitu kalender pendidikan, yaitu untuk pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mana kita itu bisa tahu mana minggu efektif, mana minggu tidak efektif, dan efektif fakultatif. Nah, di situ terdapat beberapa warna, ada warna merah, hitam, kuning, biru, dan hijau. Itu untuk apa? Yaitu untuk membedakan mana minggu efektif, mana minggu efektif fakultatif, dan tidak efektif. Untuk yang warna hitam itu minggu tidak efektif, seperti penerimaan siswa baru. Yang warna merah itu libur. Kalau LU itu libur umum, LBH itu libur hari besar. Kalau KTS itu kegiatan tengah semester diwarnai warna kuning. Kalau warna hijau itu LPP, libur permulaan puasa. EF warna kuning itu efektif fakultatif atau pondok Roma. Selanjutnya yang kedua yaitu RPE, rincian pekan efektif. Dalam rincian pekan efektif ini terdapat bulan, jumlah minggu, minggu efektif, minggu tidak efektif. Nah, rencana pekan efektif ini untuk mengetahui ada berapa minggu yang efektif, ada berapa minggu yang tidak efektif. Untuk mengetahui hal itu yaitu kita lihat di kalender tadi. Saya ambil contoh yang bulan Februari. Kan di situ ada berapa minggu? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu. Akan tetapi 3 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif. Nah, selanjutnya juga sama, untuk mengetahui berapa jumlah minggu efektif dan minggu tidak efektif, kita lihat di kalender pendidikan tadi. Terus selanjutnya yaitu untuk mengetahui berapa jam dalam 1 semester itu kita kurangi minggu efektif dikurangi minggu tidak efektif. Jadi di sini minggu efektif itu ada 25 minggu dikurangi minggu tidak efektif. Minggu tidak efektifnya ada 4. Yaitu jadi 25 dikurangi 4 sama dengan 21 dikali 2 jam. Itu sama dengan 42 jam. Selanjutnya yaitu silabus. Silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, kompetensi dasar di sini saya ngambil 3.6, yaitu menganalisis Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Indikatornya apa saja? Yaitu membaca, menerjemahkan, memahami isi kandungan, mengkomunikasikan, dan mengamalkan materi tentang Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yaitu tentang tanggung jawab dalam keluarga. Materi pokoknya apa? Yaitu materi pokoknya itu bertanggung jawab menjaga amanah. Kegiatan pembelajarannya apa saja? Yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi tentang Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Penilaian. Apa saja penilaiannya? Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Alokasi waktunya yaitu 10 jam pelajaran. Sumber belajarnya yaitu buku paket Al-Quran Hadis kelas 11, kurikulum K13, dan LKS. Sampai ke bawah itu sama seperti ini. Yang selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu itu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada itu dapat tercapai atau dapat dicapai oleh siswa. Dalam program tahunan ini terdapat KI, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Selain KI,
Di Prota ini terdapat kompetensi dasar dan alokasi waktu. Di sini saya memakai semester 2 yaitu pelajaran Kurdis kelas 11. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.6 mengamalkan perintah Allah untuk menjaga amanah. 2.6 mengamalkan sikap bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai salah satu upaya membentuk sikap anti korupsi dalam bernegara. 3.6 menganalisis Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Quran Surat Toha ayat 132 tentang perintah menegakkan sholat. Quran Surat An'am ayat 70 tentang menjaga diri dari orang-orang yang terbuai dunia. Quran Surat An-Nisa ayat 36 tentang perintah mentauhidkan Allah dan berbuat baik. Quran Surat Hud ayat 117 sampai 119 tentang Allah tidak membinasakan secara semena-mena kepada suatu kaum yang berbuat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang tanggung jawab. Nah, sedangkan 4.6 menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang amanah dengan fenomena budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi dasar tadi itu dari mana? Yaitu dari KMA 183. Dan di sini alokasi waktunya yaitu 10 jam pelajaran. 10 jam pelajaran ini dari mana? Yaitu dari hasil RPE tadi. Selanjutnya yaitu PROMES atau program semester. PROMES ini bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih dalam satu semester. Di sini PROMES yaitu mengambil satuan pendidikan MA mata pelajaran Kurdis semester genap kelas 11, alokasi waktu 2 jam pelajaran tahun 2001-2022. Dalam PROMES ini terdapat yaitu yang pertama kompetensi dasar atau materi pokok, alokasi waktu, dan bulan. Dalam satu semester itu ada 6 bulan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama di sini bertanggung jawab menjaga amanah. Alokasi waktunya 10 jam pelajaran. 10 jam pelajaran ini dari mana? Yaitu dari jumlah yang ada di RPE tadi. Nah, itu kan kolomnya kok ada yang putih, kuning, dan hitam. Itu untuk membedakan mana minggu yang efektif, mana minggu yang waktunya ujian, dan mana minggu yang tidak efektif. Yang hitam itu minggu yang tidak efektif, yang kuning minggu ujian. Selanjutnya yaitu RPP, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, di sini saya ngambil mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester genap. Materi pokoknya bertanggung jawab menjaga amanah. Alokasi waktu 2 jam. KD-nya yaitu saya ngambil 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran: memulai kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu yang pertama membaca dan menerjemahkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga dengan baik. Yang kedua yaitu memahami kandungan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang bertanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan isi kandungan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab keluarga. Yang ketiga yaitu mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim tentang tanggung jawab dalam keluarga dengan baik. Nah, di sini juga ada media, yaitu apa saja: lembar kerja siswa, lembar penilaian, LCD proyektor, slide presentasi. Alat atau bahan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan internet. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu yang pertama ada pendahuluan, yaitu peserta didik memberi salam dan membimbing siswa berdoa.
Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini ada apa saja, yaitu kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi, yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya, kerjasama. Peserta didik ini dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang keempat yaitu berkomunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu itu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Dan yang terakhir yaitu kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yaitu tentang tanggung jawab dalam keluarga. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Yang kedua, guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Selanjutnya yaitu KKM, kriteria ketuntasan minimal. KKM itu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Nah, dalam KKM tersendiri terdapat apa saja, yaitu ada KI, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Selain KI, dalam KKM itu terdapat kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, dan inteks. Nah, di sini saya ambil contoh dalam semester yang saya ambil semester 2 atau semester genap Kurdis kelas 11. Saya di sini kompetensi dasarnya ambil 3.6 dan 4.6. Yaitu 3.6 menganalisis Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Indikatornya apa saja, yaitu membaca, menerjemahkan, memahami isi kandungan, mengkomunikasikan, dan mengamalkan materi tentang Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Nah, di sini kompleksitasnya sedang yaitu 75. Daya dukungnya juga sedang yaitu 76, sedangkan inteknya sedang juga 75. Nah, KKM-nya 75. 75 itu dari mana? Yaitu nilai kompleksitas ditambah daya dukung ditambah intek dibagi 3, yaitu menjadi 75 KKM-nya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.